Marahnya dengan cara apa? Membiayai kelompok-kelompok di lapangan, Iya. preman-preman Waduh. untuk menghajar kami, dan itu Jadi ada konflik-konflik begitu. ada pengalaman Berantem atau bagaimana? berantem, bahkan saya dipukul, dianiaya oleh kelompok-kelompok yang dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Talang Institut Literasi dan Kolaborasi. Kali ini kita akan membahas tentang lingkungan hidup dan sudah ada narasumber kita yang sangat luar biasa, Bung Etal. Siap, selamat Gimana sore. kabarnya nih? Sehat, Sehat, alhamdulillah. alhamdulillah. Gimana itu ceritanya kenapa bisa aktif di bidang advokasi pertambangan ini? Dimulai dari awal ketika jadi mahasiswa, terlibat banyak di dunia aktivis. Kemudian setelah selesai kuliah, di akhir-akhir masa perkuliahan, karena banyak melihat tragedi kemanusiaan, tragedi hukum, orang-orang yang dikriminalkan dengan alasan menyerobot hutan, menyerobot tanah penguasa, tidak ada pendampingan terhadap mereka. Ini di Sulawesi Di Tengah ini. Sulawesi Tengah. Di daerah mana biasanya itu yang paling sering terjadi? Dulu ceritanya itu di daerah Taman Nasional. Jadi ada satu kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai Taman Nasional Lorelindu. Jadi ada banyak petani yang diperiksa, kemudian ditetapkan menjadi tersangka oleh penegak hukum, tapi tidak ada yang mengawal mereka di proses hukum itu. Jadi untuk mencari keadilan bagi mereka itu hal yang susah. Sehingga di akhir masa perkuliahan ada minat bergabung dengan lembaga bantuan hukum. Waktu itu teman-teman seangkatan saya buat namanya Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah. Jadi dari akhir masa kuliah sampai dengan selesai kuliah itu aktif di Lembaga Bantuan Hukum. Oke, ini masalah sebenarnya kenapa ini petani-petani kemudian diancam atau apa begitu? Apa sebab awalnya nih? Sederhananya negara sedang menjaga satu produk kebijakan mereka yang ditetapkan sebagai satu kawasan. Misalnya kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kehutanan, tetapi di dalam kawasan itu ada masyarakat yang tinggal. Akhirnya orang-orang yang tinggal di dalam, yang sudah bercocok tanam sejak turun-temurun di situ, Sudah ya, dari nenek moyangnya. dari nenek moyangnya kerja di situ, itu terdampak dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Pemerintah tidak melihat ada manusia di dalamnya. Yang mereka pikirkan bagaimana menyelamatkan satu kawasan itu, sehingga ini terdampak. Oh, berarti ini mirip-mirip kasus di Pulau Rempang ini ya? Artinya ada konflik agraria antara masyarakat dengan Betul. pemerintah. Jadi di akhir reformasi itu, setelah reformasi, kasus-kasus agraria itu banyak bermunculan. Karena di zaman dulu orang kalau menuntut hak atas tanah itu pasti dianggap bagian dari kelompok-kelompok organisasi terlarang. Nah, setelah reformasi ini muncul satu persatu problem-problem lingkungan, problem hukum, problem ketidakadilan yang terjadi khususnya di wilayah Sulawesi Tengah, walaupun secara umum di Indonesia itu ada begitu banyak kasus-kasus yang serupa. Kira-kira itu yang menyebabkan saya muncul di kelompok-kelompok NGO, istilahnya, non-government organization, organisasi lingkungan, membela kepentingan-kepentingan masyarakat sejak tahun 2007 sampai dengan 2018. 2007 sampai 2018 ya. Gimana itu hasil pendampingan ke masyarakat? Hasilnya gimana? Kalau bicara hasil, semua berproses panjang, karena kebijakan pemerintah itu didorong untuk bagaimana mengakui masyarakat di dalam satu kawasan, atau bagaimana pemerintah setidaknya mencabut izin-izin industri, perusahaan-perusahaan yang mengambil tanah-tanah masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Kalau dilihat ditanyakan hasil akhirnya, ada yang berhasil, ada juga yang hampir berhasil. Gitu. Enggak Jadi semua belum gagal, tapi proses hampir berhasil. Kira-kira itu yang terjadi. Nah, dari
pengalaman mengadvokasi dari tahun 2007 sampai dengan 2018, advokasi paling banyak itu adalah kasus pelanggaran hak ekonomi sosial budaya masyarakat, hak ekosop. Nah, itu yang paling banyak kami dampingi. Ada tidak cerita-cerita unik atau menyeramkan atau apa selama mendampingi masyarakat ini? Banyak pengalaman yang luar biasa didapat. Karena selain berhadapan dengan institusi tertentu yang berkuasa lah ya, gitu. Alasannya karena mengamankan kebijakan, juga ada kelompok-kelompok yang dibiayai oleh kelompok-kelompok yang terganggu. Oh, jadi pengalamannya luar biasa. Kelompok apa ini yang kalau misalnya membiayai ini? Kami pernah mendampingi satu komunitas petani, kelompok petani yang memperjuangkan hak atas tanahnya yang diambil oleh perkebunan. Ini masyarakat Perkebunan berarti industri perusahaan besar ini. Betul, sawit. Jadi perkebunan ini sudah cukup lama sejak Orde Baru itu berkuasa di situ. Jadi petani-petani yang tanahnya dirampas itu hampir tidak punya keberanian atau tidak punya nyali untuk menuntut agar tanahnya itu kembali. Ini ceritanya begini. Hak guna usaha diberikan oleh BPN ya, HGU, diberikan oleh pemerintah, itu luasnya 6.010 hektar. Tetapi begitu dilakukan pengecekan di lapangan, lewat mekanisme pemetaan yang dilakukan oleh teman-teman di kelompok lingkungan hidup, itu ditemukan ternyata luas perkebunan sudah sampai 13.000 hektar. Waduh. Jadi HGU-nya 6.000, tapi perkebunannya 13.000. Nah, di luar dari itu, itulah yang dituntut oleh petani-petani bahwa mereka punya tanah lah sebagian ini. Walaupun memang tidak bersertifikat. Ada juga yang bersertifikat. Biasanya kelompok-kelompok yang membiayai terganggu karena kita nuntut agar agar perkebunan-perkebunan itu ditutup, dievaluasi dan sebagainya, marah. Marahnya dengan cara apa? Membiayai kelompok-kelompok di lapangan, preman-preman untuk menghajar kami. Dan jadi itu ada konflik-konflik begitu? Ada pengalaman berantem atau bagaimana? Bahkan saya dipukul, dianiaya oleh kelompok-kelompok yang dibayar. Ya, itulah pengalaman saya sebagai orang yang mendedikasikan waktu itu kehidupan saya untuk kepentingan orang banyak. Masyarakat bagaimana menanggapi atau menyikapi Bung Etal ini? Apakah mereka senang terbantukan atau biasa-biasa saja? Ada yang senang, ada juga yang tidak senang. Kelompok yang tidak senang adalah kelompok yang terganggu. Kelompok yang senang adalah kelompok yang menuntut haknya dikembalikan. Kalau kelompok yang senang itu, satu kali pernah saya coba memanggil mereka. Saya bilang saya mau pulang dari wilayah kalian. Ini jarak dari kampung saya di Palu ke wilayah pendampingan itu sekitar 700 kilo. Jadi saya bilang saya mau balik ke Palu. Mereka nangis, kalau kau balik maka perjuangan ini sia-sia, katanya. Jadi saya bertahan cukup lama di wilayah itu hanya untuk membela mereka. Karena metode pembelaan yang kami lakukan itu ada tahapannya. Ada pendidikan, edukasinya, pendidikan hak, pendidikan, banyak hal yang kita supply ke masyarakat. Ilmu yang kami miliki kami transfer kepada mereka. Dan sehingga perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan karena punya pengetahuan. Kira-kira itu yang kami lakukan sejak 2007 sampai 2018. Nah, setelah 2018 apa yang Bung lakukan setelah itu? 2018 saya ini memikirkan cara pindah jalur advokasi. Oh gitu. Jadi dulu saya terjun langsung ke masyarakat? Enggak lagi. Jadi 2018 saya bukan lagi datang ke warga, mimpin mereka melakukan perlawanan di perkebunan, melakukan perlawanan di industri-industri yang merusak. Tapi saya milih jalur politik. Jadi 2018 saya maju sebagai calon DPD waktu itu. DPD, Dewan Perwakilan Daerah, non partai. Jadi senator ini niatnya jadi senator. Betul. Terus hasilnya terdaftar tahun 2019 pemilihan,
ya belum maksimal. Belum maksimal. Karena ya, politik ternyata butuh pembiayaan yang besar. Oh gitu. Maka saya memfokuskan diri kerja-kerja jadi lawyer. Jadi saya buka kantor. Setelah buka kantor, biayanya saya saving sebagian untuk kepentingan politik 2024 nanti. Jadi nanti 2024 caleg ya, atau dulu sebenarnya mau berhenti sih berpolitik itu. Tapi ya karena ada ketertarikan kembali sebagai manusia politik ya, yang ya setiap hari mengamati kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, maka timbul naluri kembali untuk muncul sebagai caleg. Oke. Jadi Bung ini ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat di Senayan atau di lembaga legislatif gitu maksudnya ya. Harapannya begitu. Harapannya begitu. Betul. Dan sekarang ada di caleg DPRD DPR RI? Saya mendaftar pada bulan Ramadan kemarin di salah satu partai namanya Partai Keadilan Sejahtera. Panjang perenungan kenapa memilih PKS. Menurut saya ini partai yang luar biasa. Tidak terlalu ribut. Orang-orangnya istiqomah. Memimpin partainya tidak gonjang-ganjing banyak hal. Sehingga saya memikirkan bahwa kayaknya saya akan berlabuh di PKS. Di PKS ini saya kebetulan diminta untuk menjadi calon anggota DPR RI. Jadi saya akan mencalonkan di DPR RI. Baik, semoga sukses Bung Etal. Amin. Dan semoga masyarakat yang kemarin sudah Bung Etal selama perjalanan 2007-2018 terbantukan, semoga mereka sampai sekarang tetap untuk mendukung Bung hingga bisa aspirasi mereka ini terdengar di pusat gitu ya. Amin. Saya maju calon DPR RI ini kalau dulu menawarkan diri mengadvokasi dari rumah ke rumah, ada problem hukum, problem sosial warga, ketuk rumah-rumah warga, saya siap menjadi pendamping warga. Kali ini saya mengambil posisi mencalonkan sebagai DPR RI. Ini saya meminta kalau warga percaya, kalau dulu datang dari gubuk-gubuk rakyat untuk membela kepentingan rakyat, saya maju DPR RI ini harapannya menjadi bagian dari perjuangan lama agar tetap pada relnya dan berharap ada yang menjadi propagandis terbaik lah untuk rakyat di parlemen. Amin. Semoga terwujud. Amin. Keinginannya. Oke, terima kasih Bung Etal. Siap. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.